Ya, kita mulai saja ya. Sudah lewat 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana hari ini kabarnya? Dingin, Bu. Sehat-sehat ya? Iya, dingin. Terus Hujan, banget Bu. ya? Iya, Iya, sama Bu. juga. Tapi nggak banjir. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, soalnya beberapa bapak ibu dosen yang di Surabaya itu pada laporan kebanjiran semua, mayoritas. Oke, hari ini kita akan belajar terkait dengan pengujian hipotesis. Tapi sebelum itu, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar perkuliahan di pagi ini bisa memberikan manfaat. Berdoa dipersilakan. Ini ada kata cukup untuk berdoa. Oke, teman-teman juga bisa melihat materinya di aula. Baru saja saya upload gitu ya. Maaf. Oke, saya langsung aja izin share screen. Oh ya, BTW nanti malam jam 7 malam kalau misalnya teman-teman lagi tidak ada agenda, saya, Pak Ruza dan Bu Ika mungkin ya minta tolong untuk teman-teman join di webinar yang kesehatan itu loh. Teman-teman masih udah tahu kan ya, udah di share Pak Ruza juga. Itu sebagai ya, udah, Bu. Ya, terima kasih ya. Tugas kami sih. Ya. Oke, sudah terlihat ya. Jadi ini kita akan fokus ke materi insya Allah dan besok akan coba ke latihan soalnya. Oke,
Oke, di sini pengujian hipotesis gitu ya. Nah, teman-teman, kalau masih ingat gitu ya, dan kita bisa simpulkan, kalau di statistika itu kita mengenal yang namanya statistika deskriptif dan juga inferensia. Sebentar. Nah, di sini ada deskriptif dan inferensia gitu ya. Kemudian kalau statistika deskriptif itu yang sudah teman-teman pelajari di materi sebelum UTS, yang dengan Bu Indah, yang teman-teman kayak menghitung nilai min, kemudian standar deviasi, ada interquartile range, terus ada range sendiri, kemudian termasuk juga membuat plot, ada box plot, histogram, dot plot, ada stem plot, dan plot-plot yang lainnya gitu ya. Nah, itu ada di bagian deskriptif statistik. Itu teman-teman mengkolek, terus mengorganize, summarize, dan presenting data gitu. Jadi tujuannya memang di sini adalah untuk mengetahui kayak exploratory data di awal gitu loh. Jadi tujuannya teman-teman biar tahu ini data yang kita punya itu seperti apa sih. Misal dari minnya itu seberapa gitu ya. Kayak misal contohnya mungkin nilai rata-rata pengantar statistika dari mahasiswa B sains data angkatan 2020 itu misal didapatkan rata-ratanya adalah 89 gitu ya. Nah, itu kan termasuk informasi awal yang bisa kita peroleh dari data kita kayak gitu. Nah, kemudian di materi setelah UTS teman-teman belajar terkait dengan inferensi statistika. Yaitu di mana teman-teman di sini mulai bisa kayak membuat suatu kesimpulan atau menarik kesimpulan dari data teman-teman itu. Nah, di sini di inferensia statistika itu teman-teman kemarin sempat belajar terkait dengan parameter estimate itu ya, yang estimasi min, kemudian estimasi varians, proporsi kayak gitu, itu masuk di poin yang ini, parameter estimate. Nah, kemudian di hari ini, di minggu ini lebih tepatnya, kita akan belajar terkait dengan hypothesis testing, yaitu melakukan pengujian hipotesis ya. Yang hari ini kita akan fokus di pengujian hipotesis satu populasi, dan insya Allah yang minggu depan kita akan belajar terkait dengan pengujian hipotesis untuk 2 populasi. Nah, di inferensi ini, karena teman-teman kayak istilahnya bisa membuat suatu kesimpulan atau menarik kesimpulan dari data yang teman-teman olah, itu teman-teman nanti bisa juga yang namanya mendetermine hubungan antar variabel yang ada. Kemudian teman-teman juga nantinya akan belajar terkait dengan membuat suatu prediksi gitu ya. Nanti teman-teman akan mengenal istilahnya kayak regresi pun ada regresi linear, kemudian ada regresi logistik, ada regresi probit juga, dan lain sebagainya. Itu nanti teman-teman pelajari di inferensia statistik. Nah, sebagai awalnya kita sudah belajar terkait dengan parameter estimate, dan sekarang dan minggu depan kita akan fokus di pengujian hipotesis. Nah, pengujian hipotesis ini kenapa kok sangat penting? Karena kita ingin, kalau teman-teman melakukan suatu penelitian gitu ya, teman-teman ingin melakukan tes atau menguji apakah misal kayak yang tadi contohnya adalah terkait dengan rata-rata nilai pengantar statistika mahasiswa angkatan 2020 gitu ya. Itu teman-teman ingin misal menguji apakah benar rata-rata dari nilai pengantar statistika mahasiswa sains data angkatan 2020 sebesar 89 kayak gitu. Itu nantinya akan sangat bermanfaat sekali. Dan di hypothesis testing ini itu tidak hanya bermanfaat bagi teman-teman di jurusan statistika ataupun sains data, tapi di semua lini penelitian pasti membutuhkan yang namanya pengujian hipotesis kayak gitu. Nah, ini ya, statistical inference itu deals with drawing conclusion terkait dengan parameter populasi. Kemudian di sini kalau teman-teman bisa lihat, hipotesis adalah sesuatu yang belum dibuktikan kebenarannya. Jadi karena itu suatu hipotesis itu istilahnya kayak suatu
assertion atau klaim atau guess atau dugaan sementara terkait dengan pengujian yang kita lakukan. Nah, di sini hypothesis testing atau pengujian hipotesis adalah proses untuk mendetermine whether or not a given hypothesis is true. Jadi pengujian hipotesis adalah kita ingin menguji apakah dugaan yang sudah kita buat, apakah dugaan yang kita buat itu sudah benar atau tidak. Tentunya di sini pasti akan ada yang namanya prosedur-prosedurnya gitu ya, terkait bagaimana cara-cara melakukan pengujian hipotesis. Kemudian nanti apa sih alat yang digunakan untuk melakukan pengujian hipotesis. Nah, ini juga di hypothesis testing ini adalah memeriksa whether the sample data support or contradict the investigator's conjecture about the true value of the parameter. Jadi kita ingin mengecek apakah sampel datanya itu support atau contradict dengan dugaan dari penelitinya atau di sini adalah investigatornya terkait dengan nilai dari suatu parameter. Kalau teman-teman ingat nilai parameter kan berarti nilai numerik dari suatu populasi, di mana untuk menduga nilai dari suatu populasi itu sangat sulit, ya kan? Dan oleh karena itu biasanya kita menduganya melalui yang namanya sampel kayak gitu. Nah, ini terkait dengan awalan sebelum kita masuk ke pengujian hipotesis. Nah, ini ada contoh ya. Mohon maaf, ini contohnya Indonesia sekali dan anak kosan sekali, Indomie. Itu kalau di bungkus Indomie itu tertulis berat bersihnya adalah 85 gram. Misal kita sebagai customer gitu ya, sebagai konsumen, kita ingin melakukan pengujian apakah benar rata-rata berat bersih dari Indomie ini itu setidaknya adalah 85 gram. Tentunya sebagai konsumen kita inginnya neto ini beneran 85 gram. Kalau lebih dari 85 gram sih alhamdulillah, tapi kalau semisal kurang dari 85 gram itu akan merugikan kita sebagai konsumen kayak gitu. Nah, makanya di sini neto Indomie lebih dari 85 gram. Nah, ini yang kita harapkan sebagai konsumen, yaitu minimal ya setidaknya neto dari Indomie perbungkusnya adalah 85 gram. Nah, ini kalau semisal ada teman-teman yang iseng gitu, mungkin dari konsumennya iseng, apakah memang benar gitu ya, ingin membuktikan apakah betul Indomie ini memiliki rata-rata minimal 85 gram. Gitu. Nah, kemudian dari sisi perusahaan, mereka ingin mengecek. Kalau teman-teman pernah dengar istilah quality control gitu ya di suatu perusahaan, pasti tiap perusahaan punya yang bagian quality control gitu. Nah, mungkin mereka ingin mengecek apakah benar rata-rata berat bersih dari Indomie ini tepat 85 gram per bungkusnya. Ya, tentunya kalau dari segi perusahaan pengennya kan memang netonya adalah 85 gram gitu ya. Kalau kurang pastinya mereka takut untuk mengecewakan konsumen. Nah, sedangkan kalau kelebihan, tentunya hal ini akan merugikan perusahaan itu karena ada kelebihan neto. Nah, perusahaan di sini ingin mengecek apakah memang benar tepat 85 gram untuk berat bersih dari Indomie-nya. Kemudian pengujian hipotesis juga bisa kita lakukan, semisal di sini ada jalan tol gitu ya. Kita ingin menguji apakah ada kenaikan atau perpanjangan jalan tol yang ada di Pulau Jawa. Nah, di sini semisal berdasarkan data panjang tol yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR di tahun 2010, panjang jalan tol di Pulau Jawa adalah 472 km. Nah, setelah 10 tahun, seorang pengamat ingin menguji jika panjang jalan tol di Pulau Jawa lebih panjang daripada jalan tol
di tahun 2010 kayak gitu. Nah, ini beberapa sedikit contoh terkait dengan penerapan pengujian hipotesis gitu ya di kehidupan kita sehari-hari. Mungkin teman-teman bisa juga memberikan contoh lain yang terkait dengan kehidupan teman-teman kayak gitu. Nah, ini kita coba merumuskan suatu hipotesis atau merumuskan suatu dugaan yang sesuatu yang kita teliti gitu ya. Nah, teman-teman juga pasti ingat ketika di pelajaran entah SMP atau SMA pasti ada juga terkait dengan pengujian hipotesis, yaitu ada yang namanya H0 atau hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif atau biasanya disimbolkan dengan H1 atau juga HA atau A-nya ada alternatif gitu ya. Nah, H0 atau null hypothesis itu apa sih? Yaitu an assertion atau suatu klaim atau asumsi atau dugaan tentang nilai dari parameter suatu populasi. Dan di sini, di null hypothesis ini, itu biasanya adalah dugaan yang biasanya itu sudah merupakan kebenaran umum atau status quo. Gitu. Jadi semisal kayak yang contoh dari Indomie tadi, ya, kalau kita buat apa namanya hipotesis nolnya, yang sudah tertera di bungkusnya kan 85 gram. Nah, oleh karena itu kita bisa membuat statement bahwa H0-nya dari Indomie ini adalah sama H0,2 gitu ya. Mu sama dengan 85 gram. Nah, kebenarannya 85 gram itu bisa kita letakkan di H0-nya. Kemudian bedanya dengan H1 adalah ya negasinya dari H0. Kalau semisal tadi apa namanya hipotesisnya H0, hipotesis nolnya adalah sama dengan gitu ya, neto dari Indomie sebesar atau sama dengan 85 gram, maka untuk H1-nya yaitu rata-rata atau neto dari Indominya tidak sama dengan 85 gram. Ini contohnya ada di sini nanti. Teman-teman akan belajar mengenai bagaimana membuat suatu hipotesis yang sama dengan tidak sama dengan, atau kita sebut juga di sini itu two-tail atau dua arah gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat yang apa namanya kurva distribusi normal itu kan ada dua arah ya, arah yang lower dan juga upper. Nah itu nanti kita pakai yang statement yang ini sama dengan dan juga tidak sama dengan. Nah kemudian ini ada juga yang namanya satu arah di sini dan di sini. Nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut di slide selanjutnya. Ini juga ada terkait perbedaan antara H0 dan juga H1 atau HA gitu ya. Kalau di H0 itu berisi tentang assumption atau status quo dan diasumsikan suatu kebenaran, a given gitu ya. Kayak yang tadi contoh Indomie adalah H0-nya kita pakai statement sama dengan 85 gram. Nah, kemudian sedangkan kalau H1 adalah negasinya atau penolakan dari H0. Kalau semisal tadi H0-nya adalah sama dengan 85 gram untuk kasus Indomie, maka H1-nya adalah tidak sama dengan 85 gram. Nah, biasanya H0 ini adalah negasi dari research question. Semisal kayak tadi kita ingin mengecek sebagai customer gitu ya, kita ingin mengecek apakah benar apa namanya Indomie ini netonya adalah 85 gram. Nah, maka apa namanya nilai H0-nya itu adalah bisa dipakai H0 yaitu yang pakai yang ini, mu lebih dari 85 gram. Kenapa? Karena ini rata statement dari perusahaan kan setidaknya statementnya di sini kan apakah rata-rata berat bersih dari Indomie goreng itu setidaknya 85 gram per bungkusnya. Berarti negasinya adalah untuk ini H0 adalah lebih dari 85 gram,
sedangkan negasinya berarti kan kurang dari 85 gram. Ya enggak, Resen, kenapa? Enggak, Bu. Kepencet ternyata, Bu. Maaf. Oh, oke. Saya lanjut dulu ya. Kalau teman-teman mau tanya, monggo, silakan. Kita diskusikan bersama-sama. Nah, kemudian untuk H1 itu berisi tentang pernyataan yang akan kita buktikan gitu ya. Apakah benar sih Indomie itu memang lebih dari atau kurang dari 85 gram gitu ya. Kemudian di H0 itu biasanya berisi adanya dengan equality, atau kalau teman-teman istilahnya itu tandanya yang di sini itu kayak ada sama dengan, kemudian kurang dari sama dengan, ada sama dengannya lah. Kayak di sini ya, H0 mu sama dengan, kemudian H0 mu kurang dari sama dengan, H0 mu lebih dari sama dengan. Nah, sedangkan untuk H1 itu negasinya, yaitu kalau sama dengan berarti di sini adalah tidak sama dengan. Kemudian negasi dari kurang dari sama dengan adalah mestinya lebih dari. Kemudian kalau dari H0-nya adalah lebih dari sama dengan, maka H1-nya adalah kurang dari. Ini bisa dilihat di sini gitu ya. Tapi di sini cuma contohnya adalah untuk kasus populasi min atau min population. Tapi kita nggak terbatas untuk melakukan pengujian terkait dengan min population, tapi juga kita bisa melakukan pengujian terkait dengan proporsi dan juga varian. Tinggal ininya nanti diganti parameter yang di sini tinggal diganti. Misal yang teman-teman ingin menguji terkait dengan proporsi ya berarti tinggal H0.2 P sama dengan gitu. Atau kalau varian ya berarti H0.2 sigma kuadrat sama dengan kayak gitu. Yang teman-teman perlu ingat atau perlu cermati adalah di sini merupakan nilai dari parameter populasi, bukan parameter dari sampel. Kalau parameter sampel nanti expert ya, masih ingat kan ya, kalau dari expert itu kan mengestimasi nilai min. Kemudian nilai S itu mengestimasi dari nilai sigma. Nah, itu sudah kita pelajari di materi sebelumnya. Kemudian, karena di pengujian hipotesis ini kita ingin melakukan suatu pengujian gitu ya, yang nantinya pasti akan ada suatu keputusan atau kesimpulan. Apakah kita akan menolak atau gagal tolak. Di sini kita istilahnya bukan tolak atau terima gitu ya. Mungkin teman-teman dulunya waktu SMA kalau materi terkait dengan pengujian hipotesis kan ada yang tolak H0 atau terima H0. Tapi di sini kita tidak mengatakan menerima H0, tapi fail to reject H0. Jadi ada dua, reject dan fail to reject. Atau bahasa Indonesianya gitu ya, biar nanti nggak bingung, yaitu tolak atau gagal tolak. Beda kan ya gagal tolak dengan terima. Kenapa kok di sini itu fail to reject? Kenapa kok enggak langsung accept aja gitu ya? Biar gampang gitu ingatnya, reject dan lawannya adalah accept. Karena kalau teman-teman masih ingat terkait dengan materi confidence level gitu ya, tingkat kepercayaan, itu kan ada nilai alpha atau nilai tingkat error gitu ya, yang teman-teman bisa state sendiri, bisa menspesify sendiri, entah itu 1%, 5%, atau 10%. Nah, karena ada nilai error itu, makanya kita tidak bisa sepenuhnya menerima keputusan yang kita buat. Oleh karena itu, kita tidak bisa mengatakan accept H0. Kalau kalimatnya atau kata-katanya dipilih accept, berarti kita memang 100% yakin kayak gitu. Tapi karena ada yang namanya nilai error gitu ya, karena statistika kan nggak ada yang pasti gitu ya, probability, uncertainty, tidak ada
ada peluang atau ada kemungkinan lain, itu makanya kita kalimatnya adalah gagal tolak atau fail to reject. Nah, nanti kita akan belajar di contoh-contoh yang ada. Nah, ini contoh bagaimana merumuskan suatu hipotesis. Yang pertama adalah apakah benar rata-rata berat bersih dari Indomie goreng ini tepat 85 gram per bungkusnya gitu ya. Ini yang contoh dari segi perusahaan gitu. Maka kita bisa membuat H0-nya yaitu mio sama dengan 85 gram. Karena apa? Kenapa kok pakai mio sama dengan gitu ya? Kenapa kok nggak mio tidak sama dengan? Karena kebenarannya atau asumsi di awal yang kita sudah tahu gitu ya, yaitu Indominya memang 85 gram. Bagaimana cara taunya? Karena sudah ada di statement di awal dari perusahaan, yaitu melalui yang namanya statement 85 gram di bungkusnya kayak gitu. Itu contohnya aja. Tapi beda kasus, beda cara penanganannya kayak gitu. Nah, kemudian kita buat juga H1-nya, yaitu negasi dari H0. Karena itu di sini mio tidak sama dengan 85 gram. Nah, yang perlu teman-teman cermati di sini adalah kita ingin melakukan pengujian terkait dengan rata-rata, ya. Makanya di sini kita pakai parameternya adalah mio, yang menandakan terkait dengan rata-rata populasi. Nah, kemudian ada contoh kedua. A vendor claims that his company fills any accepted order on the average. Lagi-lagi di sini adalah average atau rata-rata. In at most 6 working days. Paling banyak adalah 6 hari gitu. Jadi di sini seorang vendor itu mengklaim bahwa perusahaannya bisa menerima pesanan rata-rata paling banyak adalah 6 hari kerja atau dikerjakan paling lama 6 hari kerja. Nah, you suspect the average is greater than 6 hari kerja and want to test the claim of the vendor. Jadi kita ingin menguji, kita menduga bahwa rata-rata dari vendor itu untuk pengerjaan penerimaan ordernya itu lebih dari 6 hari. Nah, bagaimana cara merumuskan hipotesisnya? Nah, karena di statement awal ya, itu kan seorang vendornya itu sudah membuat suatu statement yang diyakini kebenarannya atau asumsi dari vendornya itu bahwa rata-ratanya adalah at most 6 working days, jadi maksimum 6 hari kerja. Nah, dari statement ini kita bisa membuat H0-nya yaitu mio maksimum 6 hari ya, yaitu bisa ditandakan dengan kurang dari sama dengan 6 hari. Nah, kemudian H1 adalah negasinya. Negasi dari ini adalah mio lebih dari 6 hari. Atau kita bisa lihat lagi, kalimat yang kedua adalah you suspect the average is greater than 6 hari kerja. Nah, makanya di sini yang ingin kita teliti ya, yang ingin kita teliti itu kita letakkan di H1-nya. Apakah benar gitu ya? Kita duganya adalah kita menduga, kita coba lakukan guessing gitu. Apakah rata-ratanya itu lebih besar dari 6 hari? Kemudian untuk contoh yang ketiga, manufacturer of golf claims that the variasinya dari bobot bola golf dari perusahaannya adalah di antara ini dikontrol dalam 0,0028 ons kuadrat. Nah, dari sini teman-teman bisa terlihat jelas ya kalau di sini klaimnya. Nah, ada kata klaim, di sini juga ada klaim kayak gitu. Biasanya memang yang klaim-klaim ini tuh kita letakkan sebagai nilai H0-nya. Nah, karena itu untuk H0-nya di sini kan ada varians, berarti H0-nya yaitu sigma kuadrat ya, kurang dari sama dengan 0,0028 ons.
Nah, satunya gimana? Satunya adalah negasi dari H0, yaitu sigma kuadrat lebih dari 0,0028 ounce kuadrat. Nah, kemudian contoh yang terakhir adalah untuk proporsi. Ya. Jadi nanti kita akan coba melakukan pengujian hipotesis terkait dengan parameter populasi min, kemudian varians, dan juga proporsi. Nah, ini kalau contoh yang proporsi adalah at least 20% dari pengunjung komersial website gitu ya, terkait dengan produk elektronik yang dijual adalah is sold are said to end up ordering the product. Jadi minimal pengunjungnya adalah 20% kayak gitu. Loh kok ini contohnya masih 6 hari. Jadi enggak ya. Di sini typo. Kayaknya ini kopas dari yang sini belum diganti. Nah, di sini kata-kata at least itu kan minimal ya. Berarti kita bisa state untuk H0-nya adalah P lebih dari 20%. Saya ganti aja biar enggak ini. Nah, di sini adalah 20%. Atau teman-teman bisa tulis juga langsung 0,2 kayak gitu. Kemudian negasinya adalah proporsinya adalah kurang dari 20%. Gampang kan ya merumuskan hipotesis. Ini teman-teman belajar juga ada di buku Azel ataupun Bhattacharya atau Walpole, terserah teman-teman mau pakai buku yang mana. Nah ini, tadi kan di waktu saya bilang terkait dengan fail to reject dan juga reject H0 gitu ya, kita juga mengenal yang namanya nilai error. Nah, di sini teman-teman mengenal yang namanya error tipe 1 dan juga error tipe 2. Nah, apa sih error tipe 1 dan error tipe 2 itu? Ya, setelah kita merumuskan yang namanya hipotesis 0 dan juga hipotesis alternatif atau H0 dan H1, nah, selanjutnya kita itu mencoba untuk mengumpulkan yang namanya bukti atau istilahnya bukti penguatan bagaimana sih kita ingin menolak atau menerima. Tapi kalau tidak bisa, kira-kira laptop. Nah, caranya bagaimana ya? Kita mengumpulkan bukti-buktinya dari nilai sampel. Karena untuk populasi, nilai dari populasi kan sangat sulit ya untuk kita ketahui. Makanya biasanya dan pada umumnya kita duga melalui nilai dari suatu sampel. Nah, karena kita menduganya itu dari nilai sampel, pasti ada yang namanya nilai error. Nah, nilai error itu bisa teman-teman kendalikan yang mungkin pakai 1% itu loh, pakai 5% atau pakai 10%. Nah, ini apa sih tipe 1 error dan tipe 2 error? Kita coba lihat ini dulu ya gambarnya. Tipe 1 error. Ya, kalau teman-teman lihat di sini kan ada seorang dokter dan juga kakek-kakek. Nah, kakek-kakek ini diputuskan oleh dokternya yaitu bahwa kakek ini adalah hamil. Nah, kemudian untuk yang tipe 2 error itu pada kenyataannya seorang wanita ini adalah sedang hamil, tetapi dokternya mengklaim bahwa wanita ini tidak hamil. Nah, ini apa sih terkait dengan tipe 1 dan tipe 2 error gitu ya. Nah, di sini kalau teman bisa lihat di tabelnya adalah ada H0 benar dan H0 salah. Kemudian ini untuk yang kondisi sebenarnya. Berarti kalau yang tipe 1 gitu ya, H0-nya adalah kakek sekali. Kakek ini adalah tidak hamil kayak gitu. Nah, kemudian H0 salahnya apa? Misal contohnya ini ya, tipe 2 error. H0-nya adalah ibu ini atau wanita ini adalah
hamil kayak gitu. Nah, kemudian untuk yang conclusion-nya atau kesimpulannya gitu ya, ada fail to reject dan reject H0, atau di sini gagal tolak H0, sedangkan yang di sini adalah tolak H0. Nah, kalau antara H0 dan juga kesimpulannya itu sama-sama benar gitu ya, maka kesimpulannya adalah teman-teman mendapatkan kesimpulan yang benar, atau di sini adalah true positive. Kalau true positive, false negatif ini teringat ini ya, hasil prediksi dari COVID-19 gitu ya. Kan pasti tetap di setiap prediksi gitu, itu akan ada yang namanya ini, ada true positive, false negatif, false positive, true negatif. Nanti ini juga akan ikut sampai materi ke nilai akurasi. Kalau materi pas ini di materi klasifikasi atau klaster kayak gitu, mungkin teman-teman yang sudah pernah coba utek-utek data gitu ya sampai hasil akhir gitu, kita ingin yang namanya ngecek apakah hasil analisis kita itu sudah betul, itu pakai nilai akurasi dari prediksi kayak gitu. Itu bisa dihitung pakai ini, true positif, true negatif per semuanya. Nanti kita pelajari insya Allah di semester berikutnya. Nah, kalau yang tipe 1 error gitu ya, ini contohnya, H0-nya itu sudah benar. Tapi kita melakukan penolakan, yaitu istilahnya itu di tipe 1 error kita menolak kebenaran. Maksudnya gimana menolak kebenaran? Kan di sini kakeknya itu tidak hamil, tapi dokternya memberikan statement bahwa kakek ini adalah sedang hamil kayak gitu. Jadi semisal H0-nya adalah kakek tidak hamil, kemudian H1-nya adalah kakek tidak hamil. Nah, karena di tipe 1 error ini H0-nya benar, tapi kita menolak keputusan H0, yaitu kita menolak bahwa kakek ini itu tidak hamil. Nah, kesimpulannya adalah yaitu kita menyimpulkan bahwa kakek ini hamil. Yaitu di mana tentunya hal ini menjadi suatu kesimpulan yang salah. Oleh karena itu, kategorinya adalah tipe 1 error. Nah, kemudian untuk yang tipe 2 error itu kita menerima H0 yang salah. Kalau yang di sini itu kita menolak H0 benar, sedangkan yang tipe 2 error adalah menerima H0 salah. Ini ya, menolak true null hipotesis atau menolak hipotesis benar, sedangkan tipe 2 adalah menolak H0 salah. Menerima H0 yang salah. Itu adalah tipe 2 error. H0-nya apa? H0-nya adalah ibu hamil. Ibu ini hamil. Nah, karena kita melakukan tipe 2 error gitu ya, maka kesimpulannya adalah ibu ini tidak hamil, yaitu kita menerima suatu hipotesis yang salah. Nah, ini adalah tipe 1 dan tipe 2 error. Nah, apa antara tipe 1 dan tipe 2 error ini apakah bisa dikendalikan? Kalau misal ada yang tanya kayak gitu ya. Misal kita nggak ingin terjadi tipe 1 ataupun tipe 2 error kayak gitu. Jawabannya bisa. Dengan cara bagaimana? Dengan cara yaitu membesarkan nilai N kayak gitu. Tetap ya. Karena kenapa? Kalau masih ingat dengan teorema limit sentral, semakin besar nilai N, tentunya akan semakin mendekati nilai dari suatu populasi. Jadi kita lebih yakin terkait dengan keputusan yang kita ambil kalau nilai N-nya besar kayak gitu. Nah, antara tipe 1 dan tipe 2 itu mana sih yang lebih bagus kayak gitu. Nah, ini ada hitungannya sendiri, tapi di pengujian hipotesis kita akan fokus di tipe 1 error. Tipe 1 error ini juga dikenal dengan nilai alfa, atau teman-teman ingat ya, nilai alfa adalah tingkat error, yaitu 1 minus confidence level atau 1 minus tingkat kepercayaannya.
Nah, itu di ini, tipe 1 error, yaitu alpha. Kemudian untuk tipe 2 error itu biasanya dilambangkan dengan beta. Kalau yang sini alpha, yang ini adalah beta. Oke, lanjut ke ini. Nah, ini masih terkait, ada hubungannya juga dengan estimasi interval yang sudah kita lakukan di materi sebelumnya, gitu ya. Misal contohnya di sini kita tetapkan untuk tipe 1 errornya atau alpha adalah 0,05 atau 5%, gitu ya. Nah, 95% dari semua sampel min itu ada di area yang ini, yang biru ini, yaitu area penerimaan atau fail to reject atau no rejection. Area penerimaannya ada di yang kurva berwarna biru ini. Nah, sedangkan di mana sih letak area penolakannya atau tolaknya, itu area yang putih ini. Ini yang area terkait dengan penolakan hipotesisnya. Nah, kenapa di sini ada nilai μ dan μ0? μ adalah parameter estimate, yaitu estimate dari mean population, gitu ya. Sedangkan μ0 adalah hipotesis mean populasi atau dugaan sementara dari mean populasi yang kita rancang atau kita duga. Di sini teman-teman bisa lihat H0 itu sama dengan μ0, kemudian HA atau hipotesis alternatifnya adalah μ tidak sama dengan μ0. Nah, kalau yang di sini tipe error tipe 1, gitu ya, yaitu menolak H0 benar. Nah, misal untuk yang kita lakukan, kita coba ya, kita melakukan sampling berkali-kali sebanyak 7 di sini. Untuk sampling yang pertama, itu kita mendapatkan intervalnya itu adalah di sekitar ini. Berarti keputusannya adalah fail to reject null hypothesis atau gagal menolak hipotesis 0. Karena kenapa? Karena ini μ-nya sama dengan μ0, di mana di X1 ini itu memuat nilai dari mean populasi, gitu ya, yaitu μ sama dengan μ0. Nah, kemudian yang kedua, untuk yang sampling kedua, kita coba lakukan sampling kedua gitu. Nanti kalau misal mau simulasikan, monggo aja besok ya, tapi pakai Python atau R gitu. Itu yang kedua ini kesimpulannya adalah sama juga, yaitu fail to reject H0. Karena di sini masih mengandung nilai dari mean populasi. Nah, kemudian yang ketiga juga sama, karena masih mengandung nilai dari mean populasi, maka kita gagal menolak H0. Begitu juga X4, kemudian X6, dan juga X7. Karena X1 sampai X4 dan X6, X7 masih mengandung nilai dari mean populasi, maka kesimpulannya adalah gagal menolak hipotesis 0. Nah, sedangkan untuk yang X5, karena dia tidak mengandung mean dari populasi, maka kesimpulannya adalah reject null hypothesis, yaitu ini, sesuai ya. Berarti kita menerima H alternatif. Tapi istilahnya bukan menerima, tapi kita reject null hypothesis. Jadi semua kesimpulan dibalikkan ke H0. Reject H0 atau fail to reject H0. Gagal tolak H0 atau tolak H0, gitu ya. Nah, di sini untuk yang sampling kelima gitu, kita mendapatkan hasil bahwa di sini tidak mengandung nilai dari mean populasi. Makanya kita simpulkan untuk yang ini X5 itu tolak H0. Nah, jika kita mengambil sampel kayak X5 gitu ya, kita mungkin aja secara tidak benar menolak H0 gitu ya. Nah, di sini itu contohnya adalah untuk tipe 1 error, di mana mungkin aja H0-nya itu H0-nya itu benar gitu ya. Tapi kita salah dalam membuat suatu kesimpulan, yaitu kita menolak suatu kebenaran atau menolak H0, padahal
H0-nya itu benar. Nah, itu mungkin aja terjadi yang namanya error, yaitu yang dikategorikan sebagai error tipe 1, yaitu alpha gitu ya. Nah, ini alpha adalah level of significance untuk membuat atau untuk terjadinya suatu tipe 1, error tipe 1. Nah, biasanya memang yang alpha adalah menunjukkan nilai dari error tipe 1, kemudian yang beta adalah untuk error tipe 2. Nah, ini untuk yang error tipe 1. Nah, ini untuk yang error tipe 2. Ya, kalau yang di sebelumnya, itu kan kita banyak fokus di yang memuat MIO. Untuk yang tipe 2 error, coba kita perhatikan. Nah, sama ya, untuk kurvanya, di sini adalah area. Nah, kemudian untuk yang kita coba lakukan sampling lagi sebanyak 7 kali. Untuk yang X1 itu kita menolak H0 karena tidak mengandung nilai dari. Kemudian sama juga untuk X2, kemudian X3, X5, X6, dan X7 adalah reject null hypothesis, yaitu mereka tidak mengandung yang namanya mean dari populasi. Nah, tapi yang di X4 ini kita fail to reject atau gagal menolak H0 karena dia masih mengandung nilai μ. Lagi ke sini, kan H0-nya adalah μ sama dengan μ0. Karena di sini dia mengandung nilai dari min populasi, makanya kita gagal tolak H0 atau menerima H0 gitu ya. Tapi kita ngomongnya gagal tolak H0. Nah, nilai dari min sampel yang sudah kita lakukan dari X1, X2, X3, kemudian X5 sampai X7 itu kita memberikan suatu kesimpulan bahwa untuk min populasinya adalah ada di luar dari kurva. Sekali. Sepertinya di sini akan hujan, maaf ya. Nah, kemudian balik lagi. Bentar, ada yang tanya dulu. Kok kayaknya saya ngomong terus ya dari tadi. Paham nggak ini, teman-teman? Berarti kalau Paham, Bu. panahnya sebelah kanan itu bisa termasuk itu juga ya, Bu? Gimana? Tanahnya yang sebelah kanan. Sebelah kanan tapi nggak motong tengah itu berarti termasuk juga nggak, Bu? Yang mana? Ini Panah mana? Contohnya kalau ada panah X-barnya maksudnya, Bu. Iya, Bu, di kanan iya. X bar. X. Sama misal di sini gitu ya. Ya enggak ya. Di sini ada interval Iya, Bu. gitu ya. Nah, sama. Berarti dia reject null hypothesis karena tidak mengandung nilai dari min populasi gitu. Nah, kenapa kok ini contohnya di sini? Karena kita mau salah satu tail aja, yaitu lower tail di sini. Tapi kalau misal teman-teman mau ada di right tail atau tail kanan, ekor kanan, area kanan, atau yang upper gitu ya istilahnya, itu bisa di sini, di area sini. Nah, ini juga terkait dengan pertanyaan Angga itu, kita ini untuk membuat suatu keputusan itu juga bergantung dari tanda yang kita buat. Oleh karena itu, teman-teman perlu cermati tanda yang sudah teman-teman buat. Tadi kan ada yang sama dengan, dia tidak sama dengan. Oh, Fikri, iya maaf. Iya, Fikri. Kemudian ada juga tadi yang kurang dari sama dengan, kemudian H-nya adalah lebih dari. Kemudian ada juga yang H0-nya adalah lebih dari sama dengan, kemudian H-nya adalah kurang dari. Nah, nanti tanda itu akan sangat akan berimplikasi ke suatu kesimpulan yang nanti tiap distribusinya itu akan memiliki nilai keputusan yang berbeda. Teman-teman nanti
akan belajar terkait dengan kemudian ada distribusi apa lagi ya, chi-square. Kemudian kemungkinan juga akan belajar terkait dengan distribusi R. Nah, itu nanti teman-teman pelajari juga di sini ya, insya Allah. Nanti ada tanda ini. Oleh karena itu, penentuan hipotesis itu menjadi suatu hal yang penting. Kalau teman-teman kurang tepat sejak di awal gitu ya, kurang tepat menentukan hipotesis, nanti ke bawah-bawahnya itu jadinya kurang tepat gitu loh. Jadi pengujian hipotesis ini adalah suatu prosedur yang harus benar di awal, karena untuk tahapan selanjutnya itu ngikut di awalnya. Jadi semisal awalnya benar ya insya Allah ke bawahnya akan benar. Gitu. Nah ini, jika kita mengambil sampel kayak contoh yang X bar 4 gitu ya, kita akan secara tidak benar atau kurang benar yaitu menerima hipotesis 0 gitu. Ini adalah tipe 2 error. Tipe 2 error adalah menerima H0 yang salah. Gitu. Contohnya yang kayak tadi gitu, yang dokternya membuat suatu kesimpulan bahwa si ibu tadi hamil, tapi kesimpulannya adalah tidak hamil gitu. Nah, beta adalah peluang untuk committing tipe 2 error. Nah, ini untuk beta adalah tipe 2 error. Kemudian kalau tipe 1 adalah alpha. Jadi selama ini yang teman-teman pelajari adalah tipe 1 error gitu ya. Nanti untuk yang tipe 2 error dipelajari nggak ya? Kayaknya soalnya jarang yang tipe 2 error terus jarang dibahas juga gitu. Kemudian ya. Nah, ini untuk tutel gitu ya. Kan tadi kan fokusnya kita ke HA ya. Kalau apa namanya? Hano HA sih. Tutel atau satu tail kanan atau tail kiri itu kita lihat dari statement hipotesis di awal. Karena di sini kita statementnya adalah sama dengan dan tidak sama dengan, berarti kita sudah membuat suatu hipotesis untuk nilai 2 arah. Nah, kalau teman-teman lihat, ini sama ya, gambar dari kurva normal berbentuk bell shape atau kurva lonceng gitu. Ini untuk daerah penerimaan yang biru ini, yaitu non-rejection direction gitu ya. Kemudian, nah sama seperti yang sebelumnya, materi estimasi interval, daerah penolakannya ada di sini. Yang apa ini, yang kuning, warna kuning oranye ini, nah ini adalah daerah penolakan. Nah, karena ada 2 arah gitu ya, tutel, ya sama caranya kita bagi nilai alfanya menjadi 2, karena 2 arah gitu ya, di sini, dan area yang lower ada di sini. Di alfa per 2 untuk yang lower, untuk yang upper juga alfa per 2. Nah, dari sini kita pasti akan mendapatkan nilai critical value. Critical value itu apa sih? Nilai dari apa namanya, Z tabel atau T tabel atau chi-square tabel yang teman-teman dapatkan. Gitu. Nah, jika hipotesis nolnya itu benar, maka 1 minus alpha 100% itu ada di sini, non-rejection region. Kalau masih ingat, 1 minus alpha itu kan daerah tingkat kepercayaan gitu ya. Kalau kita state di awal alpha tingkat errornya 5%, maka tingkat kepercayaannya adalah 95%. Nah, 95% itu ada lokasinya ada di biru ini, di area. Nah, sedangkan yang yaitu nilainya adalah alpha per 2. Nah, ini nilai dari alpha, the critical value is determined by alpha. Jika kita menggunakan nilai Z dari T, ini untuk yang contoh dari mean populasi ya, kita pakai distribusi T dan juga distribusi Z.
Kemudian ini contoh untuk yang satu arah. Nah, di sini kalau teman-teman lihat, ya Allah, hipotesis nolnya adalah mio lebih dari sama dengan mio 0. Nah, kemudian untuk yang hipotesis alternatif adalah mio kurang dari mio 0. Nah, statement ini tanda lebih dari sama dengan dan kurang dari itu berarti kan kita state-nya itu untuk satu arah gitu ya, untuk yang lower tail gitu ya. Nah, untuk daerah penerimaannya itu ada di sini. Bedanya yang di tadi, kalau yang dua arah itu kan ada di sisi kiri dan kanan. Kalau yang ini karena satu arah dan lower ya berarti daerah penolakannya ada di sisi kiri. Begitu juga nantinya ketika untuk yang satu arah tapi right tail itu nanti tinggal ada di sebelah kanannya. Ya, penjelasannya gitu sih ya. Ini untuk reject H0 itu ada di area sini, sedangkan fail to reject H0 adalah di sini. Nah, ini untuk yang upper gitu ya, one tail untuk yang upper, untuk yang right tail atau sisi kanan. Untuk area reject-nya atau penolakan H0-nya ada di sini. Kemudian untuk yang area penerimaannya atau fail to reject adalah ada di sini. Nah, di sini teman-teman juga bisa cermati untuk nilai tanda hipotesisnya, yaitu untuk H0, mio-nya kurang dari sama dengan mio 0. Kemudian hipotesis alternatifnya yaitu mio lebih dari mio 0. Makanya di sini kita sudah membuat suatu hipotesis untuk satu arah, yaitu arah kanan atau right tail gitu ya. Nah, bedanya kalau yang dengan dua arah, alfanya dibagi 2, sedangkan yang di sini alfanya utuh 5% gitu di sini. Berarti yang area sini adalah area untuk tingkat kepercayaan 95%. Sedangkan yang di sini adalah area penolakan untuk 5%-nya. Nah, ini teman-teman mengenal istilahnya adalah p-value. Kemudian ada juga nilai tes statistik ya sebenarnya. Nah, di sini nilai p-value itu adalah suatu peluang yang bisa mendukung atau sama dengan nilai dari hipotesis 0. Jadi bisa dikatakan p-value juga suatu credibility rating gitu ya. Nah, apa sih manfaatnya p-value itu? Manfaat dari p-value adalah teman-teman bisa membuat suatu keputusan apakah teman-teman menerima atau bukan menerima ya, gagal tolak H0 atau menolak H0. Nah, itu dari nilai p-value. Di samping nilai p-value itu juga ada nilai tes statistik. Nah, di nilai tes statistik itu juga teman-teman bisa membuat suatu kesimpulan gitu ya. Apakah teman-teman menolak atau gagal tolak H0. Nah, itu untuk nilai p-value. Nah, kemudian di sini teman-teman juga ketemu lagi dengan level of significance gitu ya. Nah, di sini level of significance sama penjelasannya dengan materi sebelumnya, yaitu dia itu untuk seberapa yakin sih kita dengan penghitungan atau penelitian yang kita lakukan gitu ya. Nah, biasanya untuk nilai ini level of significance itu kan dia 95%, kemudian 90% atau 99%, di mana dengan level significance seperti itu artinya kita membuat statement alpha atau tingkat errornya adalah berkisar di nilai ini. Ini yang 3 ini adalah nilai yang biasanya umum sekali digunakan, dan yang paling umum lagi itu adalah pakai yang 5%. Nah, ini aturannya terkait dengan p-value gitu ya. Ketika nilai p-value itu kurang dari nilai alpha, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, kalau tes statistik nanti
rule-nya beda lagi. Nah, untuk rule yang kita mengambil keputusan pakai p-value itu seperti ini. Ketika p-value kurang dari alfa, maka tolak H0. Dan sebaliknya, ketika p-value lebih dari alfa, maka fail to reject H0. Nilai p-value ini, sebagai informasi juga, itu sangat sering digunakan oleh hampir semua peneliti. Itu mesti pakai p-value. Karena apa? Karena lebih mudah. Wow. Karena lebih mudah, biasanya di ini setiap penghitungan komputasinya gitu ya, itu kebanyakan mengeluarkan hasil nilai dari p-value. Dan kenapa kok lebih gampang? Karena kita bandingannya cuma dengan alfa aja. Misal nih, kita sudah statement di awal alfa atau tingkat error yang kita gunakan adalah 5% gitu ya. Nah, ya udah tinggal kita hitung gitu ya. Apalagi kalau sudah pakai Python atau R, kita mesti dapat nilai p-value, misal nilainya adalah 1% gitu ya. Ya berarti tinggal kita simpulkan nilai p-value-nya adalah 1%, kurang dari alfa 5%, maka kita tolak H0. Nah, ini memang biasanya yang paling banyak digunakan di hampir semua penelitian. Kalau teman-teman sudah baca-baca jurnal, kalian tugas PTM ya, itu kan mungkin beberapa ada yang menunjukkan nilai p-value. Nah, itu p-value adalah untuk menentukan atau membuat suatu decision gitu ya, keputusan apakah kita tolak H0, apakah kita gagal tolak H0. Itu dari nilai p-value. Tapi ketika saya kuliah S1, ada beberapa peneliti juga itu yang tidak sepakat menggunakan nilai dari p-value gitu ya. Karena bukti untuk penolakan atau penerimaannya itu kurang kuat. Dan biasanya itu cenderung pakai nilai dari tes statistiknya. Karena kalau tes statistik itu kriteria penerimaan atau penolakannya itu lebih jelas. Tapi agak sedikit ribet karena kita melihat dari tabel juga gitu. Nah ini, tadi kan kita sempat bahas ya, kan kalau di penelitian itu pengennya alfanya kecil, begitu juga betanya kecil, atau errornya kecil lah kalau bisa. Apakah bisa? Tingkat error tipe 1 dan tipe 2 itu kecil, kayak gitu. Nah, ini caranya adalah dengan menambah nilai dari N ini ya. Ini untuk yang N-nya 30, kemudian N-nya 35, untuk yang ini adalah N40 dan ini N50. Di sini nilai alfa dan yang di sisi vertikal adalah nilai untuk beta. Kalau teman-teman kita lihat gitu ya, untuk N30, misal untuk alfa 2% gitu ya. Nah, untuk N30 berarti kan di sini nilai betanya kira-kira 12 lah. 12%. Nah, sedangkan dengan nilai alfa yang sama, tapi dengan nilai N yang lebih besar, misal di sini kita pakai N50, maka nilai betanya adalah lebih kecil ya. Anggap aja di sini 2%. Nah, balik lagi ke teorema CLT atau Central Limit Theorem atau teorema limit sentral, semakin besar N ya, otomatis kita akan lebih yakin atau lebih bisa mendekati nilai dari suatu populasinya. Tapi ya balik lagi, kalau kita semakin banyak sampel, tentunya butuh sumber daya yang lebih besar gitu ya. Baik itu sumber daya tenaganya, waktu, biaya, dan sebagainya. Nah ini, makanya di sini biasanya itu nilai alfa beta itu kita tentukan sendiri, maunya berapa sih? Mau 5% kah, 1% kah, 10% kah, kayak gitu. Kalau mau 0% ya boleh aja, tapi teman-teman nggak melakukan sampling, yaitu melakukan sensus kalau alfa atau errornya adalah 0%. Ini terkait dengan level of significance dan juga nilai dari p-value. Nah ini kita coba lakukan menghitung suatu nilai p-value gitu ya. Dan juga bandingannya sama nanti statistik
tes statistik ya. Jadi decision-nya atau keputusan tolak atau terima itu ada dua cara, pakai nilai p-value atau pakai nilai dari tes statistiknya. Nah, coba kita cermati di sini. Misalnya ada contoh, H0-nya adalah mio lebih dari sama dengan 1000. Kemudian H alternatifnya adalah mio kurang dari 1000. Semisal sampel atau rata-rata sampel itu sebesar 999 gitu ya. Nah, berarti kan lebih ke H1 ya kalau kita lihat gitu ya. Tapi coba kita cermati nanti sampai di kesimpulan. Nah, kemudian diketahui juga nilai dari standar deviasinya dari populasi. Nah, deviasi populasi yaitu sebesar 5 dengan N 100. Kemudian tingkat errornya atau alfa adalah 5%. Nah, dari alfa 5% kita bisa mencari nilai dari Z alfa, yaitu 1,645 ya. Kalau 0,05 masih ingat kan ya caranya bagaimana? Oh, ini nggak ada. Nanti dicari di dalam sini yang nilainya mendekati 0,05 itu berapa, yaitu berarti sebagai nilai dari Z-nya. Kemudian tes statistik, karena di sini kita ingin melakukan pengujian terhadap min populasi, di mana sigmanya diketahui, nah maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Z sama dengan X bar minus mu 0 per sigma per akar N. Nah, tinggal kita masukkan nilai dari rata-rata sampelnya, yaitu 999, minus mu 0-nya, yaitu ini, sebesar 1000, 1000 di sini adalah hipotesis min populasi, dibagi standar deviasinya dari populasi adalah 5 dan nilai N-nya adalah 100. Nah, didapatkan hasilnya minus 2,00. Nah, untuk mencari nilai p-value, kita bisa pakai cara mencari kayak probability. Nah, oh iya, di sini p-value, P-nya itu adalah probability. Jadi kita mencari suatu probability gitu ya. Nah, teman-teman kemudian bisa melihat di tabel distribusi normal berapa sih nilai p-value untuk ketika Z-nya itu sebesar minus 2 gitu ya. Nah, coba kita lihat aja langsung di tabel normalnya. Nah, di sini untuk nilai Z yang minus 2,00 gitu ya, itu kita dapatkan nilainya adalah 0.0228. Nah, ini adalah nilai dari p-value-nya, yaitu 0,0228. Nah, kemudian ini ada daerah penolakan ya. Kita menolak H0 jika p-value-nya kurang dari alfa atau nilai Z-nya kurang dari sama dengan minus Z alfa gitu. Nah, di sini kan teman-teman sudah tahu tadi nilai Z-nya adalah minus 2. Kemudian nilai dari Z alfanya adalah 1,645. Ini kenapa kok pakai daerah penolakannya kayak gini? Nah, karena kita lower tail. Lower tail-nya dilihat dari mana? Dari H1-nya. H1-nya kan mu kurang dari 1000. Berarti kita state di awal di hipotesis ini bahwa kita akan mencari daerah penolakan untuk lower tail atau left tail. Karena itu di sini untuk daerah penolakannya adalah menggunakan Z kurang dari sama dengan minus Z alpha. Lah kalau right tail gimana? Atau upper gitu ya, yang arah kanan ya, tinggal diubah. Nanti daerah penolakannya reject H0 jika p-value kurang dari alpha atau Z lebih dari Z alpha. Yang ini tetap ya, apapun bentuk H0 H1-nya itu tetap p-value kurang dari alpha. Nah, biasanya yang berubah adalah nilai dari Z itu menyesuaikan nilai dari H0 dan H1, tanda dari H0 dan H1. Nah, kemudian untuk konklusi atau kesimpulannya, karena p-value-nya adalah ini 0,0228
28 itu kurang dari alfa yaitu 5%, maka kita tolak H0. Atau cara selanjutnya yaitu karena nilai Z-nya yang kita dapatkan adalah minus 2 itu lebih kecil dari minus Z alfa atau minus 1,645, maka kita putuskan untuk menolak H0. Nah, ini cara penghitungan awal di hipotesis gitu. Tapi kita masih untuk contoh yang min populasi. Iya, Yuda, kalau tanya, ada yang mau tanya? Iya Bu, saya mau nanya Bu, kan dari H1-nya tuh kan total kurang dari 1000 Bu. Tapi kenapa yang di Z-nya pakai kurang dari sama dengan Bu? Kenapa nggak kurang dari aja gitu Bu? Artinya. Iya, terima kasih pertanyaannya, Yuda. Oke, kenapa kok ini Z kurang dari sama dengan? Sebenarnya ini sudah statement di dari dulu. Saya kurang tahu juga sebenarnya kenapa kok di sini kurang dari sama dengan atau kurang dari. Tapi akan kita coba lihat bagaimana sih penentuan nilai dari Z kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan gitu ya. Coba kita lanjut dulu ke materi terkait dengan min populasi. Nanti akan kita coba lihat gitu ya. Tapi untuk kenapa kok di sini kurang dari sama dengan, ada sama dengannya gitu ya. Oke lah, coba saya cari tahu ini kenapa kok sama dengan. Gitu. Itu ya Yuda belum menjawab sih, tapi coba kita ikuti dulu materi ini. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini nanti di sini teman-teman yang saya bilang. Ini adalah kriteria penolakannya. Z lebih dari sama dengan Z alpha untuk yang areanya H1-nya lebih dari. Nah, ini untuk yang lower tail gitu ya. Kayak yang contoh sebelumnya itu Z kurang dari sama dengan minus Z alpha. Kemudian yang ini untuk yang tidak sama dengan itu kita buat mutlak atau dua arah gitu. Nah, iya sih. Kalau yang di sini belum tahu sih saya juga kenapa kok H1-nya ini lebih dari, tapi di sininya ada sama dengannya. Gitu juga yang di sini ataupun yang di sini gitu. Oke. Nanti kita coba cari tahu dan semoga besok bisa kita jawab. Oke, thank you Yuda. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke sini dulu. Ini sudah ya. Ini prosedur pengujian hipotesis. Sama untuk hampir semua permasalahan atau pengujian itu ya, kita harus tahu masalahnya terlebih dahulu. Yaitu problem solving gitu ya. Kalau kita bahas terkait dengan software-nya, kita harus tahu dulu masalahnya itu apa. Nah, itu prosedur yang pertama. Kalau dari awal kita kurang benar untuk menentukan permasalahannya, nah ke bawahnya bisa jadi akan salah juga kita menentukan hipotesisnya, kemudian penentuan dari statistical testnya, dan lainnya kayak gitu. Nah, setelah kita state problemnya, kita coba membuat suatu hipotesisnya 0H1. Kemudian cara berikutnya adalah kita coba specify statistical test mana sih yang sesuai dengan problem kita. Apakah menggunakan Z, apakah menggunakan chi-square, atau pakai distribusi F, atau T, kayak gitu. Nah, setelah kita sudah tahu pakai statistical test yang mana, kita tentunya menghitung menggunakan tes statistik yang sudah kita tetapkan. Nah, setelah itu kita jangan lupa juga set tipe 1 error atau alpha. Kita tentukan errornya berapa. Nah, kemudian dari ketika kita sudah dapat nilai tes statistik dan juga nilai error alpha, kita coba mendeklar suatu decision-nya atau daerah penolakannya. Kayak yang tadi,
value kurang dari alfa, atau Z-nya kurang dari sama dengan Z alfa, minus Z alfa, kayak gitu. Ini yang di declare decision rule. Kemudian kita buat kesimpulan, dan di akhir adalah kita buat keputusannya. Nah, ini di sini tetap ya interpretasi itu menjadi penting, karena kalau hanya angka, maka orang lain tidak akan paham. Karena itu interpretasi menjadi sangat perlu. Nah, kemudian di sini ada tipe hipotesis, gitu. Tipe pengujian hipotesis. Kalau yang kita pelajari ada untuk yang mean populasi, kemudian untuk proporsi, dan juga untuk varians. Jadi sama kayak yang materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kan estimasi interval untuk ketiga ini. Nah, kalau yang di sini adalah pengujian hipotesis untuk ketiga parameter populasi ini, mean, proporsi, dan juga varian. Nah, ini kita coba yang melakukan pengujian hipotesis untuk mean populasi, gitu ya. Nah, masih ingat kan ya kalau di mean populasi itu kita mengenal yang namanya distribusi Z dan juga distribusi T. Distribusi Z untuk yang sampelnya besar dan juga sigma diketahui atau deviasi standar yang diketahui. Sedangkan untuk yang T, kita bisa pakai T ketika sampelnya kecil dan juga standar deviasinya tidak diketahui. Nah, kalau semisal yang di large sample atau pakai Z-test gitu ya, itu kita menggunakan rumusan yang ini. Biasanya itu yang di sini nilai sigma sih, karena deviasi standar populasi diketahui. Sedangkan bedanya dengan yang distribusi T, kalau yang di sini itu sigma, sedangkan yang di sini adalah nilai dari S atau deviasi standar populasinya tidak diketahui, sehingga diduga melalui deviasi standar dari sampel atau S. Nah, ini untuk melakukan untuk satu arah, ini yang right tail, kemudian ini yang left tail, dan ini untuk yang dua arah. Nah, untuk daerah penolakannya itu ya, kalau yang H1-nya kita state mu lebih dari mu 0, maka untuk kriteria penolakan itu Z lebih dari sama dengan Z alfa, maka kita simpulkan Nah, untuk yang H1 ketika state-nya di awal mu kurang dari mu 0, untuk kriteria penolakannya adalah Z kurang dari sama dengan minus Z alfa. Kita bisa melakukan tolak H0. Kemudian untuk yang terakhir, untuk yang dua arah gitu ya, side, ketika H1-nya adalah mu tidak sama dengan mu 0, maka daerah penolakan atau kriteria penolakannya adalah Z mutlak lebih dari sama dengan Z alfa per 2. Nah, ini bedanya. Kalau yang sebelumnya adalah, sedangkan yang di sini adalah alfa per 2. Nah, ini kenapa kok di mutlak? Karena nilai dari mu tidak sama dengan mu 0 itu biasanya lebih mudahnya sih kita pakai dekati dengan yang right tail gitu ya. Makanya di sini di mutlak biar nilainya positif. Kemudian untuk yang pembandingnya dari tabelnya itu pakai Z alfa per 2. Dari WA ini yang right tail tapi satu arah itu cuma alfa, sedangkan yang di sini adalah alfa per 2. Nah, ini mirip sih sama ini, nggak usah dihafalkan. Teman-teman pasti sudah ingat. Kemudian jika untuk yang ini, yang sampel kecil, kita menggunakan distribusi T atau T-student gitu ya. Nah, kriteria penolakannya gimana? Sama dengan yang ini, cuma di sini adalah kita pakai distribusi T lihatnya. Untuk yang satu arah berarti T besar di sini itu mengacu ke nilai T ini, T statistiknya. Jadi ini namanya adalah tes statistik atau statistik uji gitu ya. Sebagai alat menguji dari penelitian kita. Kalau T-nya lebih dari sama dengan T alfa, berarti nanti kita tolak H0. Begitu juga ketika pakai lower tail, T kurang dari sama dengan minus T alfa. Jangan lupa ada DF-nya juga ya, kalau distribusi T, DF-nya adalah N-1. Nah, itu
tolak H0 ketika T kurang dari sama dengan minus T alfa. Dan untuk yang dua arah, tolak H0 jika mutlak dari nilai T-nya itu lebih besar dari T alfa per 2. Nah ini sama, cuma beda di distribusinya gitu ya, distribusi T dan juga T statistiknya. Kemudian, nah ini contoh untuk pengujian min populasi. Nah ini ya kita coba cermati di sini. Sebuah mesin memenuhi kayak mesin cola gitu ya, 2 liter bottles atau 2000 cm3. Nah, di sini berarti kita bisa tentukan ini adalah nilai dari min populasinya. Kemudian consumer advocate ingin tes hipotesis bahwa rata-rata pengisian dari mesin itu minimal 2000 cm3. Nah, random sampel dari 40 botol. Nah, di sini berarti kita sudah mengetahui nilai dari N kecil atau N sampel gitu ya, sebanyak 40. Coming out of the machine was selected and the exact contents recorded. Kemudian sampel min-nya, kalau yang di sini itu kan min populasi, sedangkan yang di sini adalah sampel min-nya, adalah 1999,6 cm3. Dan kemudian standar deviasi untuk populasi diketahui sebanyak 1,30. Nah, kemudian kita ingin melakukan suatu pengujian itu bagaimana ketika nilai mu-nya itu paling tidak adalah 2000. Nah, kalau teman-teman di sini ini kan at least 2000 gitu ya. Berarti di H0-nya maka kita state-nya adalah lebih mu, H0 yaitu mu lebih dari sama dengan 2000. Nah, satu negasinya adalah mu kurang dari 2000. Nah, untuk yang X-bar-nya kita tulis lagi di sini biar lebih jelas adalah segini. Untuk yang standar deviasi populasi 1,3 dan nilai N sampelnya adalah 40 botol. Gitu ya. Kemudian untuk nilai alfanya adalah sebesar 5%. Nah, dari nilai alfa ini, 5% ini, kita bisa mencari nilai dari Z tabel, yaitu Z 0,05 sebesar 1,645. Dan di sini kenapa kok Z-nya 0,05? Karena kita hipotesisnya adalah untuk satu arah. Beda lagi kalau untuk dua arah, maka di sini kita pakai Z alfa per 2. Jadi nanti Z 0,025 gitu ya, 1,96. Kemudian kita pakai tes statistiknya, kita menentukan tes statistiknya yaitu pakai Z, di mana rumusnya pakai yang ini ya, X-bar minus mu0 sigma per akar N. Tinggal kita masukkan nilai X-barnya, kemudian nilai dari hipotesis min populasi, terus ada juga deviasi standar populasi dan juga N sampelnya. Kita dapatkan nilai Z-nya adalah minus 1,95. Nah, kemudian kalau kita lakukan kriteria penolakan H0 gitu ya, pakai p-value, maka kita lakukan cara yang sama seperti sebelumnya. Untuk Z min minus 1,95 didapatkan nilai 0,0256. Nah, kemudian kriteria penolakannya gitu ya, atau daerah penolakannya, reject H0 jika p-value-nya kurang dari alfa atau Z kurang dari sama dengan minus Z alfa. Nah, di sini untuk yang keputusannya, yaitu karena nilai p-value-nya 0,0256 itu lebih kecil dari
5% ini alfa, dan atau gitu ya, boleh pakai 1, dan kemudian nilai dari Z-nya ini minus 1,95 itu lebih kecil dari 1,645, ini 5 ya, bukan 1,96. Itu lebih kecil dari minus Z alfa, maka keputusannya adalah tolak H0. Berarti, nah ini untuk yang poin pertama. Kemudian di soal berikutnya, dengan diketahuinya yang sama, informasi yang sama, yaitu untuk yang deviasi standar populasinya 1,3 sama seperti sebelumnya. Kemudian dengan min hipotesis populasi yang sama 1999,6 juga, dan untuk alfa 5%, tapi dengan nilai N yang kecil 20, berapa sih, bagaimana sih pengujian hipotesisnya, kayak gitu ya. Nanti kita coba bandingkan bagaimana nilai keputusan hipotesis untuk yang N20 dan juga untuk N yang sebelumnya, yaitu sebesar 40. Nah, karena N sama dengan 20, kurang dari 30 gitu ya, kriteria sampel minimal kan 30. Dan nilai 2, karena di sini nilainya adalah N20, maka sebenarnya kita bisa pakai nilai dari T distribusi. Tapi karena nilai sigmanya populasi itu diketahui, kita pakai nilai dari Z. Gitu. Nah, kemudian kita coba lakukan penghitungan yang sama tapi dengan nilai N yang berbeda, di sini N20, kita dapatkan nilai dari Z-nya adalah minus 1,38. Dan kita coba lakukan penghitungan p-value juga, di mana PZ kurang dari minus 1,38. Ini sepertinya kopas dari sini dan belum diganti. Didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,0838. Saya ganti aja biar enggak ini ya, biar enggak membuat rancu. Ini 1,38. Terus yang ini 1,95. Udah. Didapatkan nilai p-value-nya adalah 0,0838. Kalau kita bandingkan dengan yang p-value ini, gitu ya, yang p-value dengan N kecil itu menghasilkan nilai p-value yang lebih besar gitu ya, berkebalikan. Ya, dari rumusnya aja udah kelihatan sih, kalau N-nya kan berbanding terbalik dengan nilai Z-nya. Nah, kemudian kita bisa membuat daerah penolakan, yaitu tolak H0 jika p-value kurang dari alfa atau Z kurang dari sama dengan minus alfa, maka kita bisa membuat suatu keputusan. Karena nilai p-value-nya di sini 0,0838 itu lebih besar dari alfa, yang kita tetapkan adalah 5% gitu ya, ini ataupun ini. Nah, maka kita bisa membuat kesimpulan, yaitu fail to reject H0. Begitu juga ketika kita ingin membuat suatu kesimpulan, membuat suatu keputusan dari nilai Z, karena Z-nya kan kita dapatkan minus 1,38, itu lebih besar dari minus Z alpha, yaitu Z alpha-nya adalah 1,645 ini ya. Nah, maka kita gagal tolak H0 atau fail to reject H0. Jadi dari kedua contoh ini kita bisa membuat suatu perbandingan ya. Semakin besar nilai N, maka p-value-nya juga akan semakin kecil. Apa sih keuntungan dari p-value yang kecil? Kalau p-value-nya semakin kecil, itu kemungkinan kita untuk menolak H0 itu lebih besar gitu. Nah, dan yaitu kalau
p-value-nya semakin kecil, kita cenderung atau memiliki kemungkinan untuk menolak H0. Berarti dugaan kita yang ada di H1 itu terbukti benar gitu ya. Nah, ini contoh yang min populasi. Kemudian bagaimana dengan untuk yang proporsi? Nah, untuk yang proporsi itu untuk tes statistiknya itu kita bisa pakai rumus yang ini, yaitu Z sama dengan P topi minus P0 per ini, per akar P0 Q0 per N-nya. Kemudian untuk daerah penolakannya hampir sama dengan yang sebelumnya gitu ya. Kita cermati nilai arahnya, tandanya lebih besar atau kurang dari atau tidak sama dengan. Kalau yang lebih besar ya ini Z lebih dari sama dengan alfa. Kalau kurang dari berarti Z kurang dari sama dengan minus Z alfa, bisa tolak H0. Dan untuk yang dua arah kita tolak 0 jika Z mutlaknya adalah lebih dari sama dengan Z alfa. Nah, kita coba cermati contoh yang ada di sini. Nah, ini ada koin gitu yang dilempar sebanyak 25 kali. Dan ada 8 kepala. Kalau angka gambar ya kalau di kita ya. Sebutlah 8 muncul gambar. Nah, kita ingin menguji dengan menetapkan nilai alfanya adalah sebanyak 5%. P adalah probability untuk mendapatkan head-nya atau mendapatkan gambar. Nah, yaitu P-nya adalah 0,5. Nah, bagaimana sih kita membuat suatu keputusan untuk kasus yang seperti ini? Gitu. Nah, untuk hipotesisnya di sini H0-nya adalah P sama dengan 0,5. Kemudian untuk H1-nya atau negasinya adalah P tidak sama dengan 0,5. Dan alfanya adalah 5%. Nah, sama untuk nilai Z-nya, karena untuk proporsi kan kita masih pakai distribusi Z ya. Bu, Ibu, izin ngomong, Bu. Ke mute, Bu. Suaranya, Bu. Oh, iya. Maaf. Gimana? Bu, itu kan alfanya kan 5% ya, Bu, alfanya kan, Bu. Berarti bukannya itu H0 banding P-nya itu 0,05 ya, Bu? Kenapa? Iya, betul. 0,05. H-nya adalah 0,05. Enggak, karena H0-nya di sini kan kita pakai proporsinya adalah ini yang di sini. Statementnya adalah 0,5 untuk proporsi dari munculnya angka dan gambar. Kan kalau kita toss koin, toss itu apa sih? Melempar koin itu kan kayak proporsi muncul angka itu kan separuh-separuh ya, muncul angka atau muncul gambar itu kan separuh-separuh. Makanya proporsinya adalah masing-masing 0,5 untuk gambar dan 0,5 untuk angka kayak gitu. Tadi pertanyaannya Alvin kenapa 0,05 ya? Iya, saya salah baca, Bu. Saya salah bacanya, Bu. Oke. Ini ya, mungkin ini ya rancangannya, salah bacanya di sini. Nggak apa, kita coba lanjut. Nah, kemudian ini ada yang kesalahan. Alfanya adalah 5%. Nah, karena di sini itu pakai dua arah, harusnya di sini adalah pakai alfa per 2. Begitu juga yang di sini, alfa per 2. Bentar ya, ini kayaknya banyak yang kopas dari sebelumnya. Dari atasnya maksudnya. Nah, ini harusnya itu alfa per 2. Nah, ini nanti di sini, ini juga dibagi 2.
untuk alfa per 2, Z 0,01, ini ya kalau nggak salah 1,96. Z 0,025 adalah 1,96. Nah, kemudian benar saya benerin semuanya. Z alfa per 2. Teman-teman kalau mau ke belakang, dipersilahkan loh, nggak apa-apa. Atau mau minum juga mau. Nah, ini 1,96. Nanti saya upload lagi ini, apa namanya, yang terbaru di Aula. Oke. Di sini alfanya adalah 5%, sehingga untuk nilai Z-nya adalah alfa per 2 atau 0,02 ya 0,025 yaitu 1,96. Nah, kemudian nilai P top P kita bisa hitung pakai rumus ini ya, X per N, atau teman-teman masih ingat ini adalah point estimation untuk proporsi, estimasi titik untuk proporsi. Maka kita bisa menghitung nilai X-nya adalah 8, di sini kita dapatkan 8 head, dan kemudian untuk N sampelnya adalah 25, yaitu dari tos 25 kali. Apa sih tos itu? Pelemparan 25 kali. Nah, kita dapatkan nilai dari P top P adalah 0,32. Nah, kemudian kita coba hitung juga tes statistiknya pakai rumus ini ya. Tinggal kita masukkan P top P-nya berapa, kemudian P0-nya adalah 2,5. Dari sini P0 atau hipotesis min untuk populasi itu 0,5. Kemudian akar dari ini P0 Q0 yaitu berarti 0,5 kuadrat atau 0,5 dibagi N-nya 25. Kita dapatkan nilai Z-nya adalah minus 1,8. Dan oh ya, ini kenapa kok pakai distribusi binomial? Karena biasanya untuk ini ya nilai dari tabelnya itu biasanya untuk yang NN kecil itu kita pakai binomial untuk yang proporsi. Tapi untuk yang N-nya besar itu kita asumsikan mendekati teorema CLT ya, teorema limit sentral, di mana kalau N-nya besar itu pakainya distribusi Z. Gitu. Nah, kemudian dengan N-nya 25 dan X-nya sama dengan 8, ya kita bisa menghitung nilai dari p-value-nya. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek di tabel distribusi binomial itu untuk X kurang dari sama dengan 8. Ini kenapa kok ada 2 di sini? Karena 2 arah. Kita mengujinya adalah 2 arah dari hal satu. Ini kan kepastiannya adalah 2 arah gitu ya. Sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, didapatkan dari tabel binomial gitu ya untuk N25 dan X8. Mungkin sekarang juga bisa dicek gitu ya kalau yang lagi buka buku atau buka tabel. Untuk p-value-nya didapatkan sebesar 0,108. Nah, kita coba lihat daerah penolakannya sama tolak H0 jika p-value kurang dari alfa, atau Z-nya ini ya, pakai yang kriteria yang penolakan ini. Bentar, diganti juga. Untuk yang ini, Z-nya adalah berarti pakai kriteria yang ini. Sejauh ini paham atau malah lebih bingung? Proses menuju paham. Oh ya, alhamdulillah proses menuju paham ya. Oke, nggak apa-apa. Nanti semakin lama akan semakin paham. Kemudian, nah ini karena p-value-nya
adalah 0,108 ini ya, kita dapatkan dari sini. Itu nilainya itu lebih besar dari nilai alfa yang kita tetapkan, atau alfa 0,05, 5% gitu ya. Nah, maka kita fail to reject H0 atau gagal tolak H0. Kan p-value-nya 0,108, alfanya 5%. Gitu. Nah, bagaimana dengan keputusan pakai nilai dari Z-nya? Nah, nilai dari Z yang kita dapatkan adalah minus 1,8 atau kanan itu adalah 1,8. Nah, ini nilainya itu lebih kecil. Bentar. Lebih kecil dari Z alfa per 2. Dimana Z alfa per 2-nya adalah 1,96. Nah, karena nilai dari Z mutlaknya kurang dari sama dengan Z alfa per 2, maka kita gagal menolak H0. Ya. Ini dari kriteria penolakannya. Kita lihat di sini. Karena dua arah, berarti kita kan pakai yang bawah sendiri. Dia tolak H0 kalau memenuhi kriteria ini. Nah, tapi karena di contoh ini dia tidak memenuhi kriteria ini, di mana Z mutlaknya adalah lebih kecil dari Z alfa per 2 ini ya, maka kita gagal menolak H0. Begitu juga dengan ketika kita menggunakan kriteria p-value, yaitu p-value-nya adalah lebih dari alfa. Nah, makanya kita gagal tolak H0. Oke, lanjut yang terakhir nih ya, ini untuk yang varians. Ini udah terakhir. Nah, untuk yang varians itu kita menggunakan rumus yang ini, n-1 S kuadrat per sigma 0 kuadrat. Di mana nilai sigma 0 kuadrat adalah nilai varians dari hipotesis mean populasi. Sedangkan yang ini adalah varians untuk sampel. Nah, ini kriteria penolakannya untuk pengujian hipotesis varians. Untuk yang satu arah kiri, yang lower tail gitu ya. Nah, ini kita pakai kriteria penolakannya adalah ini kurang dari sama dengan chi-square 1 min alpha. Nah, kalau yang right tail atau upper gitu, kriteria penolakan alpha yang dua arah. Nah, kriterianya ada dua, yaitu kalau pakai ini maka kita kurang dari sama dengan chi-square 1 minus alpha per 2. Kalau yang pakai kriteria yang bawah berarti lebih dari sama dengan chi-square alpha per 2. Ini sama kayak yang kita sudah pernah bahas di estimasi interval varians ya, terkait chi-square, distribusi chi-square. Kemudian kita coba cermati contohnya. Nah, ini perusahaan produksi ini bahwa varians dari bobot tiap bolanya itu 1 miligram. Nah, random sampel ya, sampel acak uji gitu ya, apakah memang benar tepat bobot dari bola golfnya itu 1 miligram. Nah, sampel variansnya didapatkan 1,62 miligram. Nah, dengan alfa 50%, is that sufficient? Apakah ada bukti cukup untuk menolak klaim dari perusahaan ini? Klaimnya kan bobotnya adalah is not more than 1. Maka di H0 kita bisa tetapkan nilai dari H0-nya adalah sigma kuadrat tidak atau kurang dari sama dengan 1. Ini ya, is not more than 1 miligram
untuk tiap bolanya. Nah, kemudian untuk H1 yaitu negasi dari H0-nya yaitu sigma kuadrat lebih dari 1. Nah, dengan nilai sampel acak yang diambil sebanyak 31 dari ini, random sampel 31, kemudian varians dari sampelnya 1,62, ini ya, sampel varians dari 1,62, maka kita bisa melakukan pengujian hipotesis dan melakukan uji statistiknya. Nah, kita pakai ini chi-square sama dengan n-1 kalikan varians dibagi varians dari populasi. Nah, kita masukkan, didapatkan nilai chi-square hitungnya yaitu 48,6. Nah, ini untuk daerah penolakannya, tolak H0 apabila p-value kurang dari alfa. Sama ya, pokoknya apapun pengujiannya, daerah penolakan kalau pakai p-value tetap yaitu p-value kurang dari alfa. Kemudian atau kalau teman-teman pakai yang statistik ujinya gitu ya, chi-square lebih dari sama dengan chi-square alfa. Itu kita bisa menolak H0 pakai kriteria yang kedua. Kita lihat hipotesis satunya gitu ya, kan di sini lebih dari sigma 0. Begitu juga yang di sini yang satunya adalah lebih dari 1 miligram. Nah, kita bisa menentukan karena di tabel chi-square itu tidak ada nilai kayak DF-nya juga. Nah, maka di sini yang kita tunjukkan adalah untuk penghitungan pakai uji statistiknya aja. Tapi nanti kalau teman-teman menghitungnya pakai di software pasti akan keluar nilai p-value. Nah, kalau kita pakai uji statistik gitu ya, chi-square-nya yang kita dapatkan adalah 48,6 dari yang kita hitung. Nah, kemudian chi-square alpha gitu ya, di mana alfanya adalah 5%, itu nilainya adalah 43,7. Nanti bisa dicek juga di tabel chi-square. Nah, karena kita dapatkan kesimpulan chi-square hitung gitu ya, lebih besar dari chi-square tabel, maka kita simpulkan tolak H0, di mana varians dari bobot bola golf itu lebih dari 1 miligram. Nah, coba kalau kita ini udah selesai, udah latihan soal. Nah, coba kalau kita terkait dengan daerah penolakan, p-value itu kenapa kok dia lebih banyak digunakan oleh para peneliti ya? Karena memang kriterianya ya ini aja, apapun pengujian hipotesis yang dilakukan, entah itu pengujian proporsi, varians, populasi untuk satu min, kemudian atau nantinya juga minggu depan kita akan belajar terkait dengan min 2 populasi, varians 2 populasi, dan juga proporsi 2 populasi. Ini pokok yang 2 populasi itu minggu depan, itu pasti bisa menggunakan kriteria penolakan p-value kurang dari alfa. Nah, cuman di beberapa tahun-tahun terakhir itu p-value juga sudah mulai ditinggalkan. Kemudian yang lebih di powerful gitu ya, keputusan yang lebih bisa dipercaya itu biasanya pakai pengujian statistiknya, uji statistiknya atau statistik hitungnya itu pakai yang kayak gini, chi-square alpha, kemudian yang proporsi tadi itu pakai Z, kemudian itu juga dengan yang min, untuk min yang large sampel pakai Z, kemudian untuk yang small sampel pakai distribusi T. Nah, itu untuk kriteria penolakannya. Nah, udah itu aja sih. Ada yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk yang latihan soal ini kita coba esok hari. Insya Allah kalau waktunya notot kita coba lakukan di penghitungan pakai Python dan R biar lebih cepat gitu ya penghitungannya. Tapi tetap teman-teman perlu paham
penghitungan manualnya. Karena kenapa? Karena kalau teman-teman bisa melakukan penghitungan di software kalau algoritma dari manualnya itu teman-teman sudah paham. Jadi gini istilahnya itu di balik digital tuh pasti ada analognya. Ya, analognya apa ya? Ini tadi secara manualnya hitungannya itu bagaimana sih? Oke. Ini besok kita coba kerjakan. Kalau misal mau nyoba duluan juga silakan, monggo aja. Oke, saya stop share 942. Kita harus jam berapa? Kok saya lupa? 9:40. Loh, udah selesai berarti. Maaf ya. Ya, enggak apa-apa, Bu. Oke. Ya, gitu teman-teman. Boleh dicoba dulu latihan soalnya. Monggo kalau mau pakai R langsung, pakai Python langsung, atau mau pakai manualnya dulu, gitu ya. Dicoba aja latihannya, insya Allah besok akan kita coba bersama-sama. Kayak yang kita contoh, kayak sebelumnya gitu loh. Oke, karena waktunya juga sudah lewat 3 menit, jangan lupa absen bagi yang belum absen. Kita akhiri perkuliahan di pagi hari ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.